Selamat siang Bapak Ibu, para orang tua, wali baptis dan calon baptis, beserta keluarga calon baptis yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Ambrosius. Dalam Gereja Katolik, baptisan bayi adalah sakramen inisiasi yang menandai penerimaan bayi ke dalam gereja dan menjadi anggota umat Allah, serta menjadikan anak-anak yang akan dibaptis ini sebagai bagian dari gereja Kristus. Hari ini akan dilakukan pembaptisan untuk 10 anak dari 9 keluarga. Agar upacara berjalan baik, maka mohon untuk menonaktifkan telepon genggam dan alat komunikasi lain. Mohon untuk tidak meninggalkan tisu bekas dan lain-lain di bangku gereja. Mohon untuk selalu mengikuti arahan petugas. Orang tua dan wali baptis menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan sebelum penerimaan sakramen baptis. Ibu dan ayah yang menggendong anak menyebutkan nama baptis anak dengan jelas. Mohon agar anggota keluarga untuk tidak maju mengambil gambar selama upacara berlangsung. Perayaan ibadat pembaptisan akan dipimpin oleh Romo Yosef Natalis Kurnianto PR. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengikuti perayaan sukacita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para orang tua, wali baptis, dan semua umat yang terkasih, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam perayaan yang agung ini, yaitu pembaptisan anak-anak kita terkasih. Kita bergembira dan bersyukur atas peristiwa ini karena Allah berkenan memanggil kita untuk menyerahkan mereka ke dalam pangkuan kasih-Nya, terlebih karena Allah berkenan mengangkatnya menjadi puteranya sendiri serta melahirkannya dalam gereja Katolik dan keluarga Allah. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati agar kita layak untuk ikut serta dalam misteri yang suci dan agung ini. Marilah kita bersama mengawali ibadah pembaptisan ini dengan bersama-sama kita mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan kelemahan kita agar kita layak untuk ambil bagian dalam misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pandanglah dan berkatilah kami
khususnya para orang tua yang telah mempercayakan anak-anak ini ke dalam cinta kasih-Mu sendiri, para wali baptis yang akan mendampingi perjalanan imannya agar setia kepadamu, dan anak-anak ini yang akan menerima sakramen baptis. Semoga kami mampu menjadi putra-Mu yang sejati, hidup berkenan di hadirat-Mu. Semoga berkat sakramen baptis yang akan diterimanya anak-anak ini, Kau perkenankan mengalami keselamatan jiwa dan raganya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita badan bersorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Oma opa, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya yang berbahagia, kedua orang tua dari anak-anak yang hari ini akan membaptis anak-anak Anda sekalian. Di tengah situasi hari pesta Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, kita boleh bersyukur bersama bahwa kita boleh membaptis anak-anak ini. Kehadiran seorang anak pasti menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang krisis, ternyata anak-anak itu banyak di gereja. Betul ya? Minimal ukurannya Bapak Ibu hari ini baptis anaknya, berarti kan umat Ambrosius banyak yang bereproduksi setiap bulan. Ada 12, 15, 12, 15 setiap 2 bulan sekali. Atau ketika seorang anak-anak ikut perayaan Ekaristi tadi pagi misalnya, misa yang jam 8 banyak, yang jam 11 lebih banyak lagi. Banyak bocil di gereja. Itu berarti berkah atau musibah? Banyak anak banyak rezeki atau banyak masalah? Kok malah kata orang sekarang seringkali pahamnya keliru. Udahlah Romo, gak usah punya anak saja. Kami penganut free child. Free child itu banyak anak-anak muda sekarang itu punya paham perkawinan itu yang penting hidup bersama. Padahal salah satu kekasan dari hidup perkawinan, panggilan kekudusan itu adalah yang disebut prokreasi. Prokreasi itu artinya menghadirkan keturunan yang dipercayakan suami istri dalam keluarganya dan berusaha menjadi teladan dalam hidup iman bagi mereka. Itulah panggilan kekudusan dari Bapak Ibu yang hari ini membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Bahwa bukan hanya sekedar prokreasi, tetapi Anda berdua hari ini membawa anak-anak ini untuk dibaptis dalam gereja dan disatukan dalam gereja. Itulah jalan menuju kekudusan yang Bapak Ibu jalankan dari hidup perkawinan Anda berdua. Dan itu berarti tanggung jawab iman itu adalah membawa anak-anak ini kepada hidup iman yang baru bersama Kristus sendiri. Maka tanggung jawab iman yang ada pada mereka itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu berdua. Ya kan? Anak-anaknya ini gak ngerti, mau dicurin airnya sama saya banyak sama sedikit gak ada bedanya. Paling nangis gitu kan kalau kebanyakan gitu kan. Udah mandi Romo disiram lagi nih gitu kan. Tapi bahwa anak ini yang bertanggung jawab atas hidup imannya adalah Bapak Ibu berdua, sesuai dengan janji akan hidup perkawinan yang Bapak Ibu ucapkan waktu perkawinan. Yaitu apa?
membaptis dan mendidik anak-anak ini dalam teladan hidup iman. Jangan menghalang-halangi mereka. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu tidak memberi teladan hidup iman kepada mereka kelak, itu juga bagian dari menghalang-halangi. Ketika Bapak Ibu tidak menjadi contoh dan teladan bagi mereka dalam membangun habitus hidup iman sehari-hari, Anda juga berarti tadi kurang mampu menjalani hidup sebagai pasangan suami istri yang menghadirkan kekudusan. Maka kalau hari ini Bapak Ibu berdua datang membawa anak-anak ini, adalah bukti tanggung jawab iman dan kesediaan Anda berdua untuk menjadi teladan hidup iman, sebagaimana Maria dan Yosef di tengah keluarganya juga menjadi teladan hidup iman dengan memelihara Yesus sendiri, yaitu anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam iman dan kesetiaan. Semoga melalui perayaan baptis ini, anak-anak ini juga semakin bertumbuh di tengah keluarganya dalam iman, dan Anda berdua juga para wali baptis menjadi teladan dalam menuju kekudusan yang boleh diusahakan mulai hari ini. Kita bersyukur atas rahmat baptisan ini, dan mari kita mohon rahmat Tuhan agar anak-anak ini juga semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, kasih, dan harapan akan Allah yang senantiasa menghidupkan dan memberi rahmat keselamatan bagi kita semua. Mari kita satukan doa-doa kita dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui perayaan sakramen baptis ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita doakan doa umat. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa mohon kemurahan Allah bagi anak-anak yang akan menerima sakramen pembaptisan ini, bagi para orang tua, para wali baptis, bagi seluruh keluarganya, dan bagi kita semua yang hadir di sini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sudilah menganugerahkan hidup ilahi kepada anak-anak ini, dan terimalah mereka sebagai warga gereja melalui sakramen baptis. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga berkat sakramen pembaptisan, anak-anak ini sanggup mengikuti Engkau dengan setia dan berani memberi kesaksian tentang Injil. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bimbinglah anak-anak ini dalam perjalanan hidup di dunia ini, supaya dapat hidup suci dan mencapai sukacita kerajaan Allah. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga para orang tua dan wali baptis mampu mewujudkan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak ini dan selalu menjadi teladan hidup Kristiani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga rahmat sakramen baptis diperbaharui dalam diri semua umat yang hadir, sehingga Kau perkenankan bertekun dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah anak-anak ini agar mereka dapat mengatasi segala cobaan di dunia ini. Semoga mereka merasa bahwa Allah selalu beserta mereka. Berkatilah mereka agar dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarilah mereka untuk mengasihi Engkau dan sesama. Demikian pula limpahkanlah kepada orang tua dan wali baptis, supaya mereka mampu mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan teladan iman yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, saudari-saudara, sebelum upacara baptis ini dilaksanakan, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Halaman 7.
Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang Anda minta untuk anak-anak ini kepada gereja? Para orang tua yang terkasih, dengan mempersembahkan anak-anak kepada Allah dalam sakramen baptis, berarti ibu bapak mempunyai tanggung jawab yang berat, yaitu menumbuh kembangkan iman Katolik dalam dirinya sepanjang hidup. Hal ini berarti anak harus diajarkan berdoa, dididik secara Katolik, disiapkan akan komuni pertama, sakramen krisma, dan tetap bertahan dalam iman Katolik sampai akhir hayat. Anak juga harus ditolong untuk membina sikap Katolik, dijauhkan dari pengaruh dan pergaulan yang membahayakan, serta didampingi dalam perjuangan hidupnya. Bersediakah saudari-saudara melaksanakan tugas dan kewajiban ini? Ya, kami bersedia. Para wali baptis yang terkasih, dengan menjadi wali baptis, saudara diharapkan mampu mendampingi anak-anak ini untuk mengembangkan iman Katolik dan memberikan teladan baik baginya. Bersediakah saudari-saudara memikul tugas dan tanggung jawab ini? Ya, saya bersedia. Ibu bapak dan saudari-saudara terkasih, semoga anak-anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Yesus Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan Bapak Ibu memberikan tanda salib bagi anak-anak ini. Saudari-saudara terkasih, Allah menggunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Allah mencurahkan anugerah hidupnya kepada anak-anak pilihannya. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami dapat menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, hantarkanlah abdi-abdi-Mu kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati ini, sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan iman gereja supaya lahir kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para orang tua dan wali baptis, saudara datang ke sini untuk menerima sakramen baptis bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Allah yang sangat mencintai kita. Saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidiknya dalam iman, agar mereka bersikap seperti Yesus Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang baik. Karena saudara bersedia menerima tugas dan tanggung jawab ini, perbaharuilah janji baptis saudara, tolaklah setan, dan akuilah iman gereja dalam Yesus Kristus. Dalam iman inilah mereka akan dibaptis. Sanggupkah saudari-saudara memberi teladan yang baik kepada mereka serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk takhyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudari-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sangsara, wafat dan dimakamkan,
yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa. Ya, saya percaya. Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudari-saudara terkasih, maukah saudari-saudara agar anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudari-saudara agar anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja Katolik yang telah kita akui bersama? Saya akan membaptis anak-anak ini. Nanti silakan maju satu persatu dan sebutkan saja nama baptis anaknya.
Saudari-saudara terkasih, Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan anak-anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi puteranya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang mereka diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak-anak ini agar mereka menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan kekal. Saudari-saudara terkasih, pakaian putih yang melambangkan bahwa anak-anak ini telah mengenakan Kristus hendaknya juga membantunya dengan perkataan dan teladan agar dia dapat memelihara martabatnya tanpa celah sampai masuk kepada kehidupan yang kekal. Para orang tua dan wali baptis, saudara juga telah diserahi tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak-anak ini agar mereka selalu hidup dalam terang Kristus sebagaimana putera cahaya mereka, agar tetap bertekun dalam iman sehingga pada saat Tuhan datang mereka menyongsong bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Maka terimalah lilin lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus meneranginya agar dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain.
Saudari-saudara, kita bersyukur atas pembaptisan anak-anak ini. Maka marilah kita bangkit berdiri dan kita satukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Maka marilah kita juga bersama berdoa, doa penyerahan kepada Bunda Maria. Halaman 15. Kita doakan bersama-sama. Bunda Maria, Bunda kami tercinta, Dengan penuh harapan kami datang kepadamu untuk memohonkan doa restu bagi anak-anak kami yang baru menerima sakramen baptis. Engkau mengetahui bahaya yang mengancam. Engkau dapat menyelami keprihatinan Yang berkaitan dengan kebahagiaan anak-anak. Engkau sendiri mengalami segala suka sebagai ibu dan mengenal segala hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Engkau melahirkan dan membesarkan Yesus, Putra Allah dan penyelamat kami. Kami mohon jagalah dan lindungilah anak-anak kami dalam mengarungi perjalanan hidup yang masih terbentang jauh di hadapannya. bimbinglah mereka agar dapat memelihara seumur hidup, dan kelak sambutlah mereka. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Santa Maria Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, Saudari-saudara, kita berbahagia dan bergembira atas peristiwa yang agung dan luhur ini, yaitu pembaptisan anak-anak kita ini. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mengantar anak-anaknya untuk menerima sakramen baptis dengan segala konsekuensi yang ada. Terima kasih kepada para wali baptis dan seluruh umat yang mendukung terlaksananya peristiwa ini, dan juga para katekis yang senantiasa memberikan pendampingan bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat Allah agar apa yang telah terjadi dalam peristiwa ini berbuah melimpah di masa mendatang, terlebih bagi anak-anak kita ini. Dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan bagi anak-anak ini khususnya, dan juga kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan baptis sudah selesai. Marilah kita pergi mewartakan kebaikan dan cinta Tuhan. Syukur kepada Allah. Dijadikan duta supaya
Terima kasih kepada Romo Yusef Natalis Kurnianto PR yang telah menerimakan sakramen baptis bagi putra-putri kita. Terima kasih kepada tim KUR, tim Komsos, para petugas liturgi, dan semua yang ambil bagian dalam acara ini. Untuk sesi foto akan maju sesuai dengan nomor urut. Nomor pertama, keluarga Tobias. Setelah sesi foto, mohon untuk mengembalikan nomor peserta kepada petugas. Pengambilan surat baptis dan foto akan diinformasikan di dalam BAG peserta baptis bayi. Setelah sesi foto, peserta baptis dapat pulang dan meninggalkan gereja. Terima kasih. Yang selanjutnya, keluarga Gregorius. Silahkan bersiap, keluarga Anggela. Gantian aku yang fotoin. Yuk masuk. Selfie. Silahkan mempersiapkan untuk keluarga Giani. Silahkan bersiap, keluarga Nikolas. Jumpa latihan berikutnya ya. Kapan? Rabu ya? Silahkan bersiap, keluarga Maximilian. Aneh bawa itu kali. Kemudian silahkan bersiap, keluarga Titus.
Silahkan bersiap keluarga Laurentius. Silahkan bersiap keluarga Justin dan Kalista. Terima kasih dan selamat.